Action. Halo KM FEBUB. Selamat datang di podcast Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya semangat dong. Apalagi sambil ngedengerin podcast kita hari ini. Bener banget, Naf. Sebelum mulai, perkenalan dulu yuk. Dari kita sebagai moderator, aku Jenny Dan aku Nafa. Kami yang akan memandu Jalannya podcast kali ini. Nah, topik yang bakal kita bahas hari itu spesial banget loh, Naf. Karena kita tuh bakal ngobrol langsung nih tentang salah satu badan yang terpenting di DPM FEBUB, yaitu Badan Advokasi. Yups, bener banget nih teman-teman. Kita bakalan ngebahas mulai dari peran, fungsi, sampai gimana sih caranya mereka menyampaikan aspirasi mahasiswa FEBUB. Nah, jadi buat teman-teman yang selama ini kepikiran kayak kalau aku punya aspirasi atau keluhan tuh bakalan nyampe nggak sih ke fakultas? Jawabannya bakalan ada di episode kali ini. Penasaran kan? Yuk langsung aja nih kita sambut narasumber kita hari ini. Hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang keren banget dari Badan Advokasi DPM FEBUB. Siapa lagi kalau bukan Kak Dita? Halo Kak Dita, selamat datang di podcast DPM FEBUB. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Halo Jenny, Nafa, halo teman-teman KM. Jujur kabar aku hari ini super excited banget karena selama 5 semester aku kuliah, kayaknya baru pertama kali ini nih guys, aku tahu nih ada podcast yang bakal bahas soal advokasi. Jadi aku udah gak sabar mau sharing banyak banget informasi hari ini. Wah, seneng banget nih bisa ngobrol langsung sama Kak Dita hari ini. Sebelum kita mulai nih, boleh nih kakak kenalan terlebih dahulu dan kasih sedikit gambaran apa sih Badan Advokasi dan perannya di KM FEBUB itu seperti apa? Oke, aku ulangin lagi ya. Halo Nafa, halo Jenny, halo teman-teman KM. Perkenalkan, aku Asyuraniza Anandita Giani, biasa dipanggil Dita, dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2023. Nah, tahun ini aku di DPM menjabat sebagai ketua dari Badfo. Kita sebutnya Badfo aja ya, supaya simple gitu. Nah, kalau Badfo sendiri, ini tuh adalah lokomotif penggerak aspirasi di KM FEBUB, terkhususnya itu aspirasi tentang pelayanan publik gitu, kayak sapras, juga ada keluhan-keluhan di kelas, atau mungkin fasilitas yang sifatnya ruangan, itu ditampung oleh kami kayak gitu, advokasi, sesuai dengan undang-undang advokasi yang ada di KM FEBUB, gitu sih singkatnya. Wah, oke. Menarik banget ya, insightful juga bagi kita gitu. Sekarang aku pengen tahu deh Kak, sebagai ketua dari Badfo sendiri ya, apa sih arti dari aspirasi mahasiswa? Apakah cuma sebatas menyampaikan keluh kesah dari mahasiswa atau juga termasuk ide dan solusi kayak gitu? Oke, jadi selama aku di advokasi di Badfo gitu ya guys, aku melihat kalau aspirasi ini tuh adalah sebuah harapan, dimana harapan itu dari teman-teman KM itu kadang juga ada dari mereka tuh yang menyampaikan solusi gitu. Jadi ternyata teman-teman KM nih hebat-hebat banget, mereka nggak cuma mengkritik, tapi ada juga yang bisa ngasih solusi baiknya tuh kayak apa, pengennya kayak gimana. Jadi menurut aku aspirasi di sini tuh lebih ke arah harapan yang lebih baiknya tuh ke depannya kayak gimana gitu yang mereka inginkan, kayak gitu sih. Oh gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah terus nih, seberapa penting sih Kak aspirasi mahasiswa bagi keberlangsungan kebijakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sih Kak? Jujur, kalau pendapat aku pribadi itu sangat-sangat penting karena kalau misalnya teman-teman dari KM ini nggak menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu ya, itu kan istilahnya tuh gimana mau ada perbaikan gitu. Dan pihak fakultas juga pasti perlu mendengar sudut pandang dari kita selaku teman-teman mahasiswa apa yang memang betul-betul dibutuhkan. Karena gini guys, misalnya dari fakultas tuh berencana untuk membangun gedung yang sangat megah, tapi sebenarnya teman-teman tuh cuma butuh lahan parkir. Nah, itulah misalnya pentingnya komunikasi melalui aspirasi tuh di situ supaya apa yang dibutuhkan sama apa yang akan diwujudkan tuh bisa selaras. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, 100% penting banget aspirasi untuk pembangunan FEB. Wah, sungguh bener-bener jawaban dari Kak Dita nih insightful juga gitu, dan juga kayak
buat kita nih sangat-sangat menginspirasi gitu ya buat teman-teman yang emang punya aspirasi gitu. Nah sekarang kita kan sering ya Kak ngedenger kalau mahasiswa tuh sebagai agent of change gitu. Nah gimana caranya supaya aspirasi mahasiswa ini benar-benar real change di lingkungan FEB sendiri gitu. Ini pertanyaannya agak serius ya Nafa ya menurut aku, dan teman-teman KM mungkin aku jawabnya juga agak serius nih. Kalau bahas soal agent of change di konteksnya di FEB, menurut aku yang pertama itu dalam menyampaikannya kita harus pakai etika juga. Yang pertama, kita nggak bisa asal berisik dan tanda kutip ya, kayak kita pengen ada misalnya contoh simpelnya lahan parkiran deh yang teman-teman relate gitu. Kita mau ada parkiran tapi kita caranya kurang baik, misalnya kita dengan vandalisme atau kita ngomel-ngomel di sosmed gitu ya, kita misu-misu, itu kan kurang baik ya. Jadi yang pertama kalau untuk perubahan itu caranya dulu harus benar gimana. Terus yang kedua menurut aku itu harus berdasar dulu nih aspirasinya guys. Jadi apa yang kita mau itu emang benar-benar kebutuhan bersama yang kalau diperjuangkan itu nanti dampaknya juga bisa dirasakan bersama-sama gitu. Jadi bukan cuman aspirasi yang mengada-ngada kayak misalnya, pengen ada lapangan padel di FEB gitu kan, ya gak mungkin ya. Ya nggak mungkin dong Kak. Itu mungkin akan kepake sama orang-orang yang senang padel aja gitu. Jadi kalau ditanya agent of change, menurut aku ada dua itu sih. Yang pertama caranya dulu harus benar, harus based on ethic. Lalu yang kedua harus berdasar dan demi kebutuhan bersama gitu. Oke Kak, oke lanjut nih. Kalau soal ngomongin mekanisme nih Kak, biasanya gimana sih cara proses untuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa ke badan advokasi? Apakah ada lewat formulir, obrolan santai, atau ada mekanisme resminya gitu? Oke, ini pertanyaan menarik sih ya. Jadi mungkin teman-teman KM juga ada yang kelasnya pernah dimasukin sama aku atau advokasi DPM gitu. Jadi di Badfo ini kita ada program kerja namanya Mimbar KM. Itu tuh di breakdown lagi jadi dua, ada yang offline sama online. Aku bakal jelasin dulu yang offline. Kalau offline itu kita ke kelas-kelas itu pakai kertas aspirasi yang kecil gitu. Mungkin teman-teman yang pernah pasti relate. Itu bisa nulis apapun di situ, tapi kadang kan kita juga ada temanya ya, misalnya temanya tentang bahas kendala akademik, tentang akademik kayak gitu. Nah terus mimbar yang online itu tuh lewat link kayak Google Form gitu. Nah linknya itu bisa diakses di link tree-nya DPM yang ada di bio Instagramnya DPM. Nah mungkin aku juga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya yang ke kelas-kelas itu kan dia nggak setiap hari ada. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, kalau yang di link tree itu, yang di IG DPM, itu 24 jam per 7 itu terbuka aksesnya untuk siapapun, bisa menyampaikan apapun, nanti kita bantu kita saring dulu gitu ya, dan kita bantu sampaikan ke pihak yang emang terkait gitu. Kalau soal mekanismenya. Wah tentu aja keren banget, dan Badfo ini juga effort loh guys. Bayangin ya nyamperin ke kelas-kelas ya, mereka turun langsung gitu lah istilahnya. Ya karena kalau nggak kayak gitu, itu tuh nggak akan ada guys gitu. Karena kita pernah mencoba pakai barcode aja, atau misalnya manfaatin link aja, manfaatin mading, itu tuh nggak ada yang ngisi, dan permasalahan yang ada di teman-teman KM itu jadinya mengendap gitu aja. Jadi akhirnya kalau di Badfo itu bahasanya kita jemput bola gitu. Jadi daripada kita nunggu, mending kita ya nyamperin ke mereka kayak gitu. Dan itu ternyata sangat efektif. Bahkan yang terakhir kemarin itu kita bisa menyentuh angka 580-an aspirasi. Jadi itu luar biasa keren, teman-teman KM juga sangat-sangat enak diajak kerjasama ya. Mudah-mudahan bisa terus kayak gitu. KM aku salut banget, sangat-sangat membantu advokasi. Keren banget guys, Mbak. Sampai 500 lebih loh ya. Iya. Oke Kak, lanjut nih ya. Ada nggak sih Kak kriteria tertentu supaya aspirasi itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak fakultas? Oke, yang pertama ini kalau dari POV-nya DPM, karena kita kan tadi aku udah bilang ya, kita bergeraknya fokusnya di Sapras. Jadi aspirasi yang bisa langsung ditindaklanjuti itu kalau hal-hal yang sifatnya emang mudah diakses kayak misalnya AC atau WiFi, itu bisa langsung kita sampaikan dan bisa langsung
benahi kayak gitu. Cuma ada beberapa aspirasi yang emang butuh proses, kayak misalnya soal renovasi lift atau mungkin ruangan kelas yang meja-mejanya rusak, yang kayak gitu kan butuh proses ya, karena dari pihak fakultas juga butuh perencanaan yang matang gitu. Jadi kalau ditanya kriteria aspirasi yang bisa langsung ditindaklanjuti, itu yang aksesnya itu paling cepat dan paling mudah kayak gitu jawabannya guys. Oke, tadi kan kakak ada singgung nih harus butuh proses kan. Betul. Nah jadi aspirasi itu kan nggak langsung terrealisasikan gitu ya kak. Nah gimana sih cara badan advokasi ini menjaga kepercayaan mahasiswa supaya mereka tetap mau menyampaikan aspirasinya kak? Oke, kalau soal itu teman-teman nanti bisa cek di GDPM ya. Itu kita selalu mempublikasikan apapun yang kita lakuin. Misalnya kita lagi mau menjaring, itu kita posting jadwal penjaringannya misalnya di minggu apa aja. Kemudian ketika menjaringnya juga kita infoin kayak gitu. Dan setelah menjaringnya juga kita transparansikan kayak gitu hasilnya tuh kayak apa. Dan semisal teman-teman KM merasa kurang puas dengan hasilnya, hasil audiensinya gitu ya, itu bisa disampaikan ke kita, nanti kita coba follow up lagi kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk menjaga hubungan baik antara advokasi ke atas, ke fakultas, dan advokasi ke teman-teman KM kayak gitu. Dengan menjaga dua hubungan itu, menurut aku bisa menjaga kepercayaan 3 aspek itu tadi sih gitu, Jenny. Oke, tentunya agak berat ya kak untuk menjaga kepercayaan ke fakultas pasti, dan iya. juga ke teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Dita sendiri ya, tema aspirasi apa sih yang menurut Kak Dita tuh paling sering muncul dan itu tuh lebih banyak soal akademik, soal fasilitas, atau mungkin kebijakan fakultas FEB ini sendiri? Oke, kalau dari aku jawabnya pertama dari sudut pandang DPM dulu ya. Oke. Tentu saja banyak banget soal sapras itu, terutama tentang itu tadi aku bilang kayak AC, maaf, tentang peminjaman ruangan juga dan lahan parkir juga yang nggak selesai-selesai ya. Kayaknya kalian juga ngerasain kayak gitu. Iya, itu sih kalau dari sapras. Kalau dari akademik juga nggak kalah banyak, karena akademik itu biasanya berkaitan sama KRS, terus juga ada kendala dosennya, kayak jam-jam mata kuliahnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau soal akademik itu lebih dihandle-nya sama teman-teman student welfare dari HMD 3 departemen kayak gitu. Nah, terus kalau soal KESMA itu soal UKT juga setiap tahun pasti ada problemnya ya. Nah, itu dihandle-nya sama teman-teman advokesmanya dari BEM FEB. Jadi DPM, BEM sama HMD kan punya advokasinya sendiri. Nah, kita nge-handle bidangnya masing-masing, dan yang aku lihat sejauh ini ketiga bidang ini tidak ada yang bertabrakan atau apapun, malah kita collab, dan aku lihat sudah cukup progresif gitu ya untuk menanggapi aspirasi dari KM, baik itu sapras ataupun kesma ataupun akademik gitu. Wah keren banget, berarti kerjasama dalam Iya. Hima ini benar-benar berguna banget ya Betul. kak, bermanfaat banget nih teman-teman. Iya. Oke, terus nih kak, tantangan terbesar apa sih kak yang lebih susah nyatuin suara mahasiswa atau meyakinkan fakultas buat nerima dan menindaklanjuti aspirasi itu kak? Ini jawabannya agak tricky ya. Kalau menurut aku kedua aspek itu ada susahnya, ya kan guys. Kayak dari segi penjaringannya tuh pasti ada kendalanya, terus dari segi audiensi ke fakultas juga ada kendalanya. Cuman sejauh ini kalau dipilih mana yang paling berat, sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama berat, karena kita kan KM ini kan ada berapa ribu gitu kan, dan kita harus masuk ke kelas-kelas itu, belum lagi ada yang kurang kooperatif gitu ya segala macam. Dan juga kalau ke fakultas tuh alhamdulillahnya stakeholder yang DPM temui soal sapras itu sangat-sangat terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap saran. Jadi dari DPM tidak menemukan kesulitan yang gimana-gimana banget, paling penyesuaian jadwal aja gitu buat ngobrolnya. Itu kan karena sama-sama sibuk ya Bapak Ibu di fakultas. Benar-benar. Iya, dan kita juga sibuk di sini gitu. Susahnya itu di situ. Cuma menurut aku malah yang jadi kendala itu adalah hasil dari audiensi ini untuk menyebar ke KM. Nah, itu tuh yang masih jadi kendala gitu menurut aku.
aku rasa hasil audiensi ini kayak misalnya ada kendala apa ya, misalnya kayak dispenser air. Nah, itu udah kita sampaikan ke fakultas. Nah, kemudian udah kita posting nih di Instagram DPM, tapi ternyata masih banyak KM yang belum tahu tentang tindak lanjutnya kayak gitu. Jadi menurut aku malah kendala terbesarnya itu di masifikasi hasilnya itu sih, masih menjadi PR untuk Barflo tahun depan. Catat ya nanti itu ya, PR-nya kayak gitu. Menurut aku sih hasilnya gitu belum seinformatif itu gitu. Wah, jadi sebenarnya buat temen-temen nih ya, mungkin kalau misalnya membahas tentang hasilnya gitu, bisa banget ya mungkin buat untuk cek-cek ulang gitu Nah, di betul. IG DPM, Iya, guys. benar. Kita kan sebagai mahasiswa ya juga harus meningkatkan literasi kita gitu, kayak kita membaca hasil-hasilnya. Nah, benar gitu. Jangan langsung salah sangka teman-teman. Iya, benar. Jangan tuh salah sangka, itu penting banget. Oke, next ya kak. Oke. Nah, kadang tuh kan banyak ya kak, kayak mahasiswa itu mikir gitu, percuma deh aku nyampein aspirasi nggak bakalan didengar juga gitu. Nah, kalau menurut Kak Dita tuh gimana caranya mindset kayak gitu tuh bisa mereka mindset kayak gitu bisa tetap membuat mereka bersuara tentang aspirasinya gitu. Oke, kalau menurut aku itu sangat wajar ya punya perasaan kayak gitu, takut nggak didengar atau segala macam. Menurut aku yang pertama itu harus berani, karena kan platformnya ada banyak ya. Misalnya teman-teman KM agak sungkan kalau ngomong langsung atau nggak bisa nulis, misalnya kurang jago di kata-kata, itu bisa lewat Google Form. Atau kalau misalnya masih agak canggung, takut disangkanya terlalu vokal atau gimana gitu ya, bisa lewat temennya di advokasi. Atau misalnya reach out aku di Instagram juga boleh banget, aku sangat terbuka untuk segala aspirasi di di KM ini kayak gitu. Jadi yang pertama harus berani dulu, karena kalau misalnya teman-teman merasa resah tapi didiemin, ya udah dia ngendap gitu aja. Terus kalau teman-teman merasa ada yang perlu diperbaiki tapi nggak disampaikan, ya gimana pihak fakultas mau tahu gitu kan? Kita nggak bisa saling tebak-menebak gitu ya, harus ada komunikasinya, harus ada yang disampaikan. Jadi yang pertama itu harus berani dulu dengan tetap berpegang pada 2 poin tadi yang aku bilang di awal. Caranya harus benar dan harus berdasar juga gitu. Berarti komunikasi ini benar-benar adalah kunci, Kak. Iya, komunikasi adalah kunci. Kayaknya di semua aspek tuh komunikasi adalah kunci gitu. Bener banget. Buat teman-teman tuh jangan takut buat nyampein aspirasinya gitu. Iya, ada banyak cara gitu. Oke, mungkin kita lanjut nih ya Kak. Boleh dong Kak diceritain aspirasi mahasiswa apa sih yang paling berkesan nih? Karena yang akhirnya itu benar-benar membawa perubahan nyata dalam FEBUB. Oke, kalau aspirasi yang paling berkesan menurut aku itu tentang yang lift itu ya, karena menurut aku itu tuh udah keresahan bersama dan mahasiswa pada akhirnya secara kolektif gitu ya, mereka mendorong DPM untuk bisa menyelesaikan itu dan hasilnya bisa diselesaikan dengan cepat ya, meskipun pembangunannya agak lama, cuma kan responnya itu cepat dan hasilnya juga sangat-sangat memuaskan menurut aku. Dan setelah ada hasilnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang kayak gitu, dan bikin orang seneng gitu kan, beraktivitas di FEB itu jadinya kita juga nyaman, jadinya juga saling peduli satu sama lain kayak gitu sih menurut aku. Jujur Kak, itu yang lift itu benar-benar membantu banget, apalagi untuk dosen-dosen yang mungkin sekiranya usianya sudah rada sepuh gitu gitu, Kak, bener. itu sangat-sangat membantu, Iya. keren banget. Itu pasti jadi pengalaman yang gak biasa juga ya buat Kak Dita, tentunya luar biasa. Nah, kalau dilihat sejauh ini tuh, seberapa besar kontribusi aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan fakultas menurut Kak Dita? Oke, kalau kebijakan fakultas itu kan banyak aspek ya guys yang dipertimbangkan ketika Bapak Ibu di fakultas itu membuat keputusan. Nah, menurut aku peran aspirasi itu masih sangat penting, karena itu tadi yang aku bilang, supaya apa yang dibutuhkan sama apa yang ingin diwujudkan tuh bisa selaras gitu kan ya. Nah, cuman balik lagi ketika misal dari kami, misal dari mahasiswa sudah menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi ternyata
ketika diputuskan tuh nggak sesuai menurut aku pribadi sih. Kita jangan cepet-cepet bereaksi misu-misu ya guys, karena kita juga harus punya kebijaksanaan gitu, bahwa ya itu tadi aku bilang, di fakultas itu ada banyak pertimbangan lain selain kebutuhan kita gitu. Jadi itu sih menurut aku. Kalau seberapa besar kontribusinya, menurut aku sangat besar kayak gitu, karena pihak fakultas juga masih sangat terbuka ke mahasiswa. Jadi aku rasa nggak ada alasan kalau kita nggak bisa berkontribusi gitu untuk kebijakan fakultas kayak gitu. Oke, bagus. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Oke, terus gimana sih Kak cara supaya mahasiswa itu lebih berani nih untuk menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut atau ragu? Kan kadang banyak ya mahasiswa itu yang ngerasa, duh kayaknya nih aspirasiku tuh kayak cuma hal sepele, atau kayak ngerasa ribet banget sih aspirasiku, banyak mau gitu. Gimana Kak? Oke, yang pertama itu aku balik lagi ke awal tadi ya, itu harus berdasar dulu gitu, supaya nanti ketika menyampaikannya juga kita nggak malu sendiri gitu. Maksudnya berdasar di sini adalah bisa dilihat dulu, kayak kalau misalnya kita pengen kayak tadi ya, kayak lapangan padel misalnya gitu, bisa dilihat dulu kayak kira-kira kalau emang lapangan padel dibangun gini, aku bakal seneng apa cuman aku FOMO doang sih atau gimana. Nah bisa dicari dulu akarnya tuh kayak apa gitu, dan tingkat urgensinya itu apakah memang untuk khalayak umum manfaatnya atau hanya untuk kesenangan pribadi. Itu dulu yang pertama harus disaring, supaya ketika menyampaikannya itu nggak malu sendiri jadinya. Nah kalau ketika kita sudah punya dasar dalam harapan kita itu, baru kita kan lebih pede tuh untuk menyampaikan keinginan kita. Nah itu silakan disampaikan, mau lewat DPM atau mau ke BEM atau mau ke HMD masing-masing, itu bisa. Bahkan kalau aku pribadi juga terbuka, silahkan mau ke Instagram aku atau ke WhatsApp aku menyampaikan, itu juga boleh banget kayak gitu. Dan tinggal dipilih sesuai dengan karakternya masing-masing gitu guys. Kan ada orang yang beraninya itu mungkin ngetik gitu, silahkan lewat aku misalnya, atau di Google Form Linktree DPM kayak gitu. Atau kalau misalnya beraninya itu lewat kata-kata dia menulis gitu, silakan nanti di program Mimbar KM disampaikan semuanya gitu. Jadi disesuaikan dengan karakter diri sendiri juga, supaya lebih luas gitu dalam menyampaikan harapannya itu tadi. Jadi kalau tipsnya supaya berani, yang pertama caranya juga harus benar, harus berdasar. Terus yang kedua, ada banyak jalan, silakan dipilih jalan mana yang paling sesuai dengan karakter kita dalam menyampaikan aspirasinya gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kalian juga kalau misal punya aspirasi atau keluhan tuh dilihat juga lagi tergantung urgensinya ya teman-teman, seperti yang dibilang Kak Dita tadi. Oke, next ya Kak. Ada nggak sih Kak inovasi platform baru yang lagi disiapin sama Badfo untuk menampung aspirasi lebih mudah, cepat, dan tentunya efisien? Oke, kalau platform baru, jujur dari aku pribadi belum ada inovasi baru gitu ya. Karena aku sendiri sama sekretaris aku Najmira di Badfo dan anak-anak Badfo lain, itu kita memang udah sepakat untuk fokus membenahi sistem yang lama. Jadi sistem yang udah ada di Badfo yang dibangun sama kakak-kakak kita sebelumnya, itu kita coba perbaiki dulu yang kurangnya apa, daripada kita bikin yang baru tapi malah kurang optimal gitu guys. Jadi yang barunya nggak optimal, yang lamanya juga nggak optimal gitu. Nah cuman dari Badfo ini sekarang kita mencoba untuk memperbaiki sistem pemilihan kelasnya untuk Mimbar KM yang offline itu, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu evaluasinya adalah memasuki kelas yang sama gitu kan, kurang beragam gitu kelasnya. Nah untuk menjawab permasalahan tersebut, solusinya itu kita kolaborasi sama teman-teman HMD dari student welfare-nya itu sendiri, supaya dari IE lebih banyak lagi kelasnya, dari akun lebih banyak lagi, dari Mene juga lebih banyak lagi kelasnya gitu sih kalau untuk inovasi mungkin gitu ya. Berarti harus benahi yang lama dulu nih. Iya, kalau aku gitu sih prinsipnya. Oke, keren banget. Karena kalau yang lama nggak dibenahi, yang depannya nggak bakal ini kan Kak, nggak bakal aneh gitu ya, nggak bakal optimal gitu. Betul. Oke, mungkin kali ini bakal
pertanyaan yang terakhir nih Oke. Kak. Nah, kalau teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis lagi nonton podcast ini, apa sih hal yang pertama melintas di pikiran Kak Dita nih yang pengen mereka lakukan setelah ini Kak? Oke, setelah ini kalau kalian ngerasa ada kendala atau keluhan, terutamanya lagi soal Sapras di FEB, itu boleh banget nge-reach out DPM, khususnya itu di Badfo, boleh ke Instagram aku atau lewat Linktree di Instagramnya DPM, itu tinggal dipencet Linktree-nya, nanti ada penjaringan, terus tinggal dipilih sesuai dengan tipenya, ada penjaringan aspirasi Sapras, penjaringan aspirasi akademik, dan penjaringan aspirasi Kesma kayak gitu. Dan jangan pernah takut untuk ngerasa sendiri, karena di sini kalian nggak sendiri gitu. Ada Badfo DPM, ada juga teman-teman BEM, ada juga teman-teman HMD yang siap membantu teman-teman KM semuanya dari segala sisi, dari sisi Sapras, dari sisi akademik, dari sisi Kesma, kita semua siap membantu untuk bersama-sama menangani keluhan-keluhan itu kayak gitu. Wah, keren banget Badfo ini. Terima kasih. Karena obrolan kita hari ini tuh sangat bermanfaat dan juga mungkin buat teman-teman KM FEB UB ini bisa menambah pengetahuan juga ya mengenai aspirasi, mengenai Badfo dan lain sebagainya. Banget Naf, apalagi ya ternyata aspirasi mahasiswa ini tuh bukan hal sepele gitu ya, justru jadi salah satu bentuk kontribusi nyata kita buat kemajuan di fakultas tercinta kita yaitu FEB. Setuju banget Jen. Dan yang paling penting melalui brand advokasi, suara mahasiswa tuh gak bakalan cuma didengar tapi juga diusahain buat diwujudkan aspirasinya seperti itu. Betul, jadi buat teman-teman KM FEB UB yang lagi dengerin podcast ini, jangan ragu nih buat menyuarakan aspirasi atau pendapat kalian ya teman-teman, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu suara kecil yang berani berbicara. Nah, terima kasih banyak buat Kak Dita yang udah meluangkan waktu berbagi cerita serta pengalaman inspiratifnya bareng kita hari ini. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa atau dari instansi lain juga untuk karena telah sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih Kak Dita. Makasih juga Kak Dita.